Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Bios 7 dimanapun Anda berada dan juga para pemerhati keluarga. Ini dia bersama Family First Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog-dialog seputar keluarga kita yang dekat dengan keseharian kita. Satu bahasan yang panas ya untuk kita kupas pada hari ini. Apa itu? Suami kawin lagi. Wah ya, ini bagaimana ini untuk mengatasi hal ini? Apakah suami kawin lagi itu salah, Pak Bu? Nah, ibu-ibu ya, bapak juga ya. Apakah dengan kawin lagi ini bagaimana? Pokoknya berat ya. Nanti Bapak Ibu kami akan buka line teleponnya 0811 813 1000. Anda yang mendengarkan dialog ini boleh berkomentar atau menanggapi dialog kita ya dalam bahasan suami kawin lagi. Silakan 0811 813 1000. Nomornya sudah kami bukakan untuk Anda ya. Ini kami juga sapa sahabat-sahabat kami di daerah yang sudah sejak awal melaporkan ikut menyiarkan siaran ini. Ada Bung Diding Komarudin ya menyiarkan siaran ini juga dari Indralaya Ogan Ilir, disusul dari Bung Adia di Muara Enim. Kemudian ada Bung Imam dari Bengkulu, lalu ada Bung Marzuki juga dari Sumsel, lalu dari daerah lainnya ada Bung Lukman dari Palu menyiarkan siaran ini. Baik, kami sapa narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ibu Krisna Dewi dari Family First Indonesia. Bu Krisna Dewi. Ya, Pak Hasan, selamat siang. Ini Bu, gimana Bu? Ini suami kawin lagi Bu Krisna. Ya, baik, kabarnya baik. Aku nanya suami kawin lagi kok baik-baik Bu. Kok suaranya Oh, delay ya. Oke. Baik. Ini bapak-bapak yang dengar, iya, yang mendengar pernyataan Ibu barusan ini bapak-bapak pada senang semua nih. Baik. Kabar gembira. Sabar Pak ya, sabar. Ibu-ibu yang lagi monitor juga sabar Bu ya, jangan terprovokasi ya. Dengar dulu nih penjelasannya gimana nih ya. Suami kawin lagi. Nah, ini tentunya dialog ini juga sudah mendapatkan tanggapan ya dari mitra-mitra radio daerah yang juga sempat kami tanyakan sebelumnya ya. Kita juga coba simak ya pendapat dari radio mitra kita. Ini dari Ogan Ilir, ada dari Bung Diding Komarudin ini menyampaikan katanya suami kawin lagi. Katanya kalau kata Bung Diding katanya kalau menurut saya itu sah-sah saja ya. Namun jangan sampai kawin lagi Bung karena menyakiti perasaan wanita dan mental anak-anak. Waduh ya, ini Bung Diding ya dari Ogan Ilir Sumsel tadi menyampaikan pendapat. Oke, terima kasih Bung Diding. Ada lagi ini dari Cirebon ini Bu Meti nih ya juga kasih komentar katanya ini kalau suami kawin lagi kata Bu Meti, ih serem. Iya Bu Meti Cirebon ya. Lalu ada lagi komentar dari sahabat kita. Ini dari mana nih ya? Tadi sempat komen juga dari apa? Kalau dari Bung Imam dari Radio Flamboyan FM Bengkulu. Kata Bung Imam katanya kawin lagi. Nggak bahaya katanya. Ini Bung Imam pura-pura nggak tahu atau nanya bahaya beneran ini. Baik, langsung saja ke Bu Krisna. Bagaimana Bu? Ini Bu, suami kawin lagi nih. Aduh, ya ini saya baru bangun tidur. Tadi kagak selalu dengar, aduh. Kalau suami kawin lagi pastinya kalau saya sangat-sangat sedih ya, hancurlah hati saya gitu ya. Baik. Jadi kalau saya sendiri memang pasti tidak akan mengizinkan. Ya, saya tidak akan mengizinkan suami saya kawin lagi. Betul tadi yang dari Organ Ilir tadi dikatakan kenyataannya memang ada. Ya, artinya mengklaim wajar. Kalau saya sih ya nggak wajar ya, ini kan sangat egois. Kenyataannya pria, laki-laki, suami itu kawin lagi, itu kenyataannya ada. Tapi kalau menurut saya tidak akan mengizinkan. Saya akan melarang keras, saya akan menolak keras untuk
suami kawin lagi. Ya, karena dampaknya itu luar biasa, nanti kita akan bicarakan bersama gitu ya. Bukan hanya perasaan saya tertolak, terhina. Tadi ibu yang dari Cirebon ya, wih serem, betul Bu, saya setuju Bu, sangat-sangat serem. Ya, tadi juga ada yang mengatakan bahwa nggak bahaya, itu bahaya, bahaya, kuras kantongnya double. Ini Bu Krisna berapi-api mengomentar ini karena Bu Krisna ini perempuan ini. Coba kalau ditanya nama yang bapak-bapak ini, suami pasti pada setuju semua nanti ya. Nah, kecuali Bung Diding tadi ya. Bapak aja udah tahu kok, bapak-bapak udah bilang mbak bahaya tuh. Ya wajar, tapi jangan deh nyakitin wanita, betul Pak, nyakitin wanita ya, nanti nggak jadi berkah loh dunia akhirat loh. Oke, baik. Nyakitin karena nyakitin. Ya, tapi memang banyak Bu ya namanya fenomena ini ya Bu ya terjadi di masyarakat kita ya. Alasannya macam-macam ya tentunya. Ada yang karena CLBK ada ya, ada yang alasannya karena karena aku kasihan sama dia, ada juga. Ada lagi yang bilang ini katanya ini sebenarnya kita tuh sudah lama memendam perasaan gitu ya, entah kenapa kok dipertemukan oleh takdir. Nah ya ini macam-macam ya. Nah tapi ada satu benang merah yang saya coba sarikan dari itu semua Bu. Yang tadi kalau kata Bu Meti katanya serem ya. Tadi kata Bung Diding katanya tadi jangan katanya menyakiti hati istri dan anak-anak. Namun yang namanya kalau udah kena cinta Bu Krisna ya. Siapa sih orang yang pinter kalau udah kena cinta Bu Krisna? Coba Bu. Ya. Cinta apa dulu nih ya, kalau cinta sejati, cinta betul-betul yang memang dewasa, pasti dia akan mengatakan tidak. Tapi kalau cintanya cinta nafsu, cinta yang memang ya daripada gue cuma satu, mumpung ada yang mau, tadi ada kesempatan, ada yang mau, ternyata memang dia udah memendam lama, dia kok bilang sebetulnya saya ada rasa loh Pak. Wah saya juga dari dulu. Aduh. Langsung ditanggapnya cepet aja. Iya. Ya itu yang sebetulnya cinta itu kan berkorban. Cinta itu kan memang mau menerima kelemahan pasangan, tidak hanya kebaikannya aja. Cinta itu kan mau setia sampai mati. Lah kalau kemudian atas dasar cinta kemudian membuat mata jadi buta. Nah ini sebetulnya itu cuman pinter-pinter aja alasan, kasihan karena sebetulnya udah lama kok ya takdir mempertemukan. Itu cuma alasan-alasan yang mau pembenaran. bahasa nggak ketawa-ketawa kayak gitu. Iya. Oke. Jadi pokoknya tetap salah gitu ya Bu ya. Oke lah, ya. Baik. Oke, kita buka komentar dulu dari pendengar kita yang lain. Nah, mungkin ibu-ibu juga mau bersuara ya. Bapak-bapak yang lagi mendengarkan juga boleh bersuara, Pak, Bu. 0811 813 1000. Silakan ya. Hari ini kita tengah membahas mengenai suami kawin lagi. Nah, apa yang salah dari kawin lagi itu tadi? Silakan Anda boleh komentar, Bapak Ibu, Saudara sekalian. 0811 813 1000. Harapan aku siang ini Bu Krisna, ibu-ibu yang selama ini monitor diam saja, hari ini akan banyak bersuara nih. Wah ya, karena dari kemarin penelponnya karena dari kemarin banyak bapak-bapak. Ini sengaja tak lempar kasih topik ini spesial buat ibu-ibu ini ya. Silakan Bu ya, jangan diam aja Bu. Suami kawin lagi. Gimana Bu? Komentar Ibu ya. Bapak-bapak juga boleh komentar ya. Silakan. Suami kawin lagi. 0811 813 1000. Silakan ya. 0811 813 1000. Sampaikan komentar pendapat Anda Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika suami kawin lagi, bagaimana komentar Anda? 0811 813 1000 ya. Memang tadi banyak alasan tadi yang Ibu sampaikan, dan juga tadi sahabat-sahabat mitra radio kita juga sudah menyampaikan pendapat mereka ya soal kawin lagi ini. Nah, ini tentunya kalau untuk kawin lagi seperti ini Bu ya. Ini ya emang banyak mudaratnya ya Bu ya daripada manfaatnya ini ya Bu.
Oh iya, pastinya kita itu kan manusia sulit untuk bisa adil ya. Kalau dia Jadi mampu kalau kan nggak kamu masalah, nanti Bu. Uang banyak ya, semuanya serba cukup. Emang kan nggak masalah, Bu. Bisa adil juga. untuk bersikap adil, Hmm. bersikap adil mau kemudian 7 hari itu di sana 4 hari, sini 3 hari. Jadi kemudian bisa perhatiannya bisa sama gitu ya. Dalam hitungan jumlah uang, gampang lah matematika ya. Lu juga kasih 20 juta, kamu juga 20 juta, kamu 50 juta, kamu juga 50 juta. Yuk kita jalan-jalan ke luar negeri, kamu juga. Tetapi untuk pembagian hal waktu, perhatian, cinta, ini yang nggak mudah. Sehingga ada yang tersakiti, ada yang terlukai, ada yang merasa terhina, ada yang kemudian memendam kepahitan, amarah, belum kalau anak-anak melihat kok bapak nggak pulang-pulang ya. Oh, di sana no, yang istri mudanya no. Istri mudanya, ya saya nggak minta dia di sini lama-lama. Ya saya juga nggak bisa ngusir dong. Bapak di sini lama-lama, milihnya ke saya, ya saya nggak tahu. Wah, kayaknya begitu. Jadi ya, ini yang kemudian bisa menjadi pemicu amarah-amarah yang menyeramkan. Bahkan ada kan juga kasus-kasus yang kemudian istri muda ingin meracuni istri tua atau mengambil warisannya, menyuruh ini itulah. Kemudian istri tua juga begitu, ya, untuk mengakhiri ini bagaimana siasatnya menghilangkan istri muda atau anak demi anak kemudian saling membenci. Ini yang tidak berkah, ya. Ini yang tidak berkah. Kenapa saya mengatakan tetap salah, tidak boleh gitu ya? Karena ya sebetulnya cinta dalam pernikahan itu harusnya ya dipertahankan dalam suka duka, sakit sehat, berkurang berkelimpahan. Nggak kemudian kalau kita berkelimpahan nih, kemudian ada yang bling-bling lebih muda, badan lebih kencang, seksi. Kemudian kita ambil satu lagi, berpaling ke lain hati. Ini sangat menyakitkan, ya. Oke, jadi Begitu. Jadi tidak kayaknya lebih banyak bahayanya deh ini ya kalau tadi Bu Krisna sampaikan ya. ya. Baik. Oke, kita buka juga ya sekali lagi ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang punya komentar lain atau setuju dengan tadi beberapa pembeberan atau Anda punya pengalaman misalnya, silakan ya. Boleh 0811 813 1000 ya. Boleh telepon 0811 813 1000 ya. Kita tengah membahas mengenai topik suami kawin lagi. Nah, bagaimana komentar pendapat Anda Bapak Ibu? Silakan telepon sini 0811 813 1000. Jangan biarkan ya topik panas ini hanya diperbincangkan oleh dari sisi Bu Krisna Dewi saja dari Family First Indonesia. Ibu-ibu lain aku pengen dengar, terutama bapaknya juga Pak ya. Ini gimana Pak ini ya? Ini kalau dari Bu Krisna dari Family First Indonesia sangat melarang, menentang ya. Suami kita ini kawin lagi. Silahkan, bagaimana komentar Anda? Ibu-ibu juga yang lagi dengar Bu. Bu Meti, coba Bu Meti dari Cirebon yang tadi komentar. Silakan Bu. Boleh telepon Bu ya. 0811 813 1000 biar nanti kita bisa menemukan titik tengah dari topik ini ya, suami kawin lagi. Oke, sebelum kita lanjutkan kita akan terima telepon setelah Bio 7-nya melintas sebentar. Malam minggu ya kan, pacar ngajak jalan, stamina ya harus fit dong. Minum Bio 7 dulu ya kan, terbuat dari bahan herbal yang membantu menjaga stamina tubuh. Biar malam minggunya kuat. Kuat apa? Kuat nunggu dia dandan. Dia bilang cuma sebentar ya kan. Push up dulu, sapu halaman, ikut MMA, cuci motor. Bisa, sebentarnya kan 2 jam. Kan udah minum Bio 7 yang bisa mengatasi darah tinggi dengan bahan alami. Kita mau jalan kemana? Terserah. Kuat sama kata terserahnya dia. Tetap fit dong. Cobaan belum selesai bro. Kamu juga harus kuat. Kuat megangin belanjaannya ya kan. Kan udah minum Bio 7 yang membantu mengobati asam urat dan pegal-pegal. Bio 7 memang gak bikin dia mengerti kamu, tapi membantu kamu agar bisa sehat dan membuat orang yang kamu sayangi mengerti. Nunggu apa lagi? Ayo beli Bio 7-nya.
Oke ya, satu iklan yang cukup menggelitik baru saja kita dengarkan ya. Kami juga sapa Bung Zen Bastari melaporkan menyiarkan siaran ini juga untuk daerah Pontianak, kemudian Jeng Ike dari Melawi, Bung Asep Nanang dari Serang juga sudah melaporkan menyiarkan siaran ini. Disusul Jeng Lia dari Ketapang, Jeng Dewi dari Sintang, dan juga rekan-rekan dari Bayung Lincir Sumsel. Silakan Anda yang mau memberikan komentar di topik kita suami kawin lagi. Bagaimana pendapat Anda, komentar Anda? Silakan Bapak Ibu 0811 813 1000. Nomornya sudah terbuka untuk Anda. Sampaikan pendapat Anda, pemikiran Anda ya, atau Anda punya pengalaman pernah bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, silakan 0811 813 1000 ya. Saat ini kami tengah membahas topik ini bersama Bu Krisna Dewi dari Family First Indonesia yang sejak awal dialog kita menentang keras ya suami yang kawin lagi ya. Silakan Bapak-bapak, sampaikan bagaimana pendapat Anda, atau ibu-ibu yang mendengarkan siaran ini, sampaikan Bu bagaimana pendapat Anda ya. Jangan-jangan ada yang juga jangan-jangan ada yang setuju dengan suaminya kawin lagi. Silakan ibu-ibu boleh komentar ya. Bapak-bapak juga boleh telepon 0811 813 1000. Suami kawin lagi. Ini adalah bahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, tadi Bu Krisna sempat menyoroti bahwa bukan masalah adil tuh bukan masalah dari harta atau uangnya ya yang bisa dibagi ya 5 juta 5 juta atau 10 juta 10 juta, tapi tadi ya lebih ke faktor-faktor yang sifatnya lebih ke emosional ya. Tadi waktu ya, kemudian perhatian, kemudian perasaan dan sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya bukan semata-mata materi ya Bu ya yang harus disiapkan, tapi juga hal-hal lain tentunya perlu dipikirkan ini Bu Krisna ini agaknya ini. Iya, misalnya nanti kemudian dia lebih banyak marah-marah ke istri yang tua, ya, tetapi ke istri yang muda dia memanjakan dan perilaku itu terlihat sekali, ya. Itu kan juga terlihat oleh anak-anak, terlihat oleh kedua istri itu, bisa seperti persaingan. Itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau memuji, mbok kamu loh kayak dia, kok kamu nggak bisa seperti dia sih, jalan lambat, rumah berantakan, kalau dia tuh ya wangi sekali, ya cepet kalau bekerja, masaknya enak. Pembandingan-pembandingan ini menyakitkan, dan itu merupakan warisan yang tidak baik untuk anak-anak yang mendengarnya. Bayangkan kalau dia punya anak perempuan, suatu saat menantunya itu menikah lagi, yang cowok ya menantunya, apa akan kemudian kita bisa menasihati? Jangan nikah lagi nak. Lah bapak sendiri, bapak kan punya istri 2 misalnya, bapak kan nikah lagi, saya boleh dong nikah lagi. Makanya hati-hati ya, karena memang itu akan mewariskan, atau mungkin juga bisa kita mengatakan apa yang kita tabur itu suatu saat bisa kita tuai ya. Anak-anak kita bisa punya nanti menantu bapak selingkuh, punya istri 2, dan anak kita menderita yang perempuan. Nah, ini yang legacy, warisan yang tidak baik, contoh teladan yang sangat tidak baik ketika menikah lagi. Tadi ya, katanya, harusnya kan memang setia seumur hidup. Ya, tadi anaknya Tapi bilang kenyataannya ada. anaknya bilang tadi, bapak karena bapak kawin lagi. Si bapak yang denger itu lain, itu kan bapak katanya gitu. Kamu nggak Saya boleh kan anak bapak, gitu kan. boleh dong. Kamu nggak boleh kata boleh. bapak. Aku juga boleh dong. Oke, 0811 813 1000. Ya, kami buka kesempatan ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tunggu kesempatan komentar lain 0811 813 1000. Silakan Bapak Ibu yang pengen ikutan komentar bisa telepon sini 0811 813 1000 ya. Tadi di awal kita juga sudah bahas komentar-komentar dari radio-radio mitra sahabat kita yang sudah sejak awal menyampaikan suaranya, pendapatnya ya. Dari Bung Diding Komarudin tadi di awal menyampaikan katanya hal ini katanya menurut saya ini katanya sah-sah saja, tapi jangan sampai kawin lagi Bung katanya ya, karena menyakiti perasaan wanita dan mental anak-anak. Oke, tadi betul ya Bung Diding ya, tadi Bu Krisna juga setuju dengan pendapat Anda. Kemudian dari
Ini apa Cirebon ya Bu Meti katanya. Ini katanya serem kata Bu Meti tadi. Oke ya, ternyata memang serem Bu Meti ya. Ada lagi dari dari teman kita ya. Dari Bung Imam di Bengkulu katanya kawin lagi apa nggak bahaya? Oh kata Bu Krisna tadi bahaya Bung ya. Jadi sudah dijawab semua ya. Silakan kalau ada yang mau komentar 0811 813 1000. Nah ini juga dalam posisi yang serba salah Bu Krisna ya. Suami yang pengen kawin lagi, di satu sisi kalau dia ngomong jujur dengan istrinya, ini pasti nggak akan di ACC Bu. Di sisi lain pasti lewat jalur belakang ini, diam-diam. Nah ini bagaimana Bu? Kalau dihadapkan pada situasi itu ya, apakah sebaiknya jujur atau diam-diam saja? Atau ya karena ya kita abaikan pilihan jangan kawin lagi. Misalnya dalam posisi yang sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh si suaminya nih Bu Krisna? Ya dua-duanya nggak bagus ya. Yang idealnya kan memang nggak kawin lagi. Jadi kalaupun kita mau terbuka pasti juga menyakitkan. Pasti ada larangan. Kalau diam-diam ya itulah dia untuk menutupi kesalahan. Sesuatu yang diam-diam itu pasti kan tidak benar. Kalau kita benar itu terbuka, ya kita terbuka, kita gentle mendatangkan kedamaian di hati, sukacita itu sesuatu yang benar. Tapi kalau kita terbuka, jujur, menyakiti itu sebuah kesalahan, ya. Apalagi main belakang, kemudian maaf ya nikah siri gitu kan, nikah yang tidak ketahui kemudian oh udah punya anak, waduh tambah lagi terluka. Kadang-kala saya pernah menangani kasus kemudian ya gimana udah punya anak, ya udah sini anaknya tak ambil, tapi kamu nggak boleh nikah lagi. Nah, nanti perempuannya itu juga terus minta duit terus gitu ya, walaupun anaknya sudah diadopsi oleh istri yang pertama. Nah ini yang sebetulnya sangat 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 menyedihkan sekali. Dan walaupun istri pertama mau mengambil anak itu, mengadopsi dari hasil perselingkuhannya atau dari pernikahannya supaya tidak dengan wanita itu, nggak membagi cinta gitu ya, itu juga menyakitkan walaupun dia belajar mencintai anak itu. Setiap hari melihat anak itu, ini kesalahan suamiku, ini dosa suamiku, sehingga anak ini lahir. Lah ini yang kemudian membuat bahwa menikah lagi itu sangat-sangat buruk akibatnya. Baik, kita kembali buka ya line telepon 0811 813 1000. Silakan Anda yang punya komentar, jangan diam saja. Bapak Ibu, sampaikan pendapat Anda 0811 813 1000 ya. Kita tengah membahas mengenai topik suami kawin lagi. Ini agaknya biasanya bapak-bapak yang biasa siang ini memonitor dialog ini agaknya pada terdiam semua nih Bu Krisna. Gak berani ngomong kayaknya. Biasa kan ada ya macam ini ya bapak-bapak ya, Pak Putra Sunda ya, siapa lagi Pak Henry yang lain-lainnya. Silakan Pak Bu ya, bagaimana komentar Anda suami kawin lagi ya? Sampaikan 0811 813 1000. Ibu-ibu juga boleh komen Bu ya. Apa mengenai topik kita hari ini, suami kawin lagi. Bagaimana pendapat ibu-ibu ya? Boleh telepon sini ya, kita bahas bareng-bareng ya. 0811 813 1000. Sampaikan komentar pendapat Anda ya Bapak Ibu ya. Baik, suami kawin lagi. Nah tadi agaknya lebih banyak kalau kita juga pernah melihat ya di masyarakat Bu ya, ada keluarga-keluarga bapak-bapaknya, suaminya, istrinya 4 ya, 3 ya, ada yang 7. Itu rukun-rukun aja Bu, nggak masalah Bu Krisna? Ada memang gitu ya, itu kenyataannya juga ada gitu ya. Tetapi bahwa secara umum pasti akan menyakitkan, tidak bisa adil, kemudian akan membuat iri, melukai, itu jauh lebih real ya. Artinya lebih dampaknya itu seperti itu. Kalau ada, tapi ya berapa banding berapa. Dan pasti kan itu juga udah banyak yang sudah tua-tua, istilahnya dia tidak menuntut untuk selalu hadir suaminya. Mungkin hanya sekedar masalah faktor ekonomi yang penting ditransfer. Jadi tidak dalam pernikahan yang sesungguhnya, yang memerankan peran seorang ayah, peran sebagai suami, melindungi, mengayomi, hadir, menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam diri anak-anak, mendidik anak-anaknya, itu nggak ada. Dengan memiliki istri 4, istri 6, istri 9, mana mungkin bisa. Istri 1 aja
Pak Hasan udah pusing. udah 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 kurus Bu, Pak satu Pres Bu, udah pusing. kurus Kelihatan Bu gitu ya. aku Bu. Iya 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 iya. Mau Ya kalau istri 4-3 6. ya mah oke lah Bu ya. Tadi kalau kata Bu Krisna 9 aku sih nggak setuju Bu, banyak banget Bu kalau 9. Tapi Kebanyakan, kebanyakan ada, Bu. Ada ya? Oh ada ya Bu ya sampai 9 ya? ada, Oh, Masya ada, Allah, baik, 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 luar biasa ya. ada Baik, itu. Makanya kan sebetulnya saya nggak mau sebut ya, ya. sangat terkenal itu rumah makannya. Oh, nanti bisikin ya Bu ya, WA Bu ya, nama rumah makannya apa? Aku mau belajar Bu, maksudnya menata bagaimana rumah makan Oh, yang sukses. Maksudnya gitu Bu ya Krisna. betul. Ibu, sujon aja Bu Krisna. Baik, suami kawin lagi ya. Silakan ya, kalau ada yang mau komentar ya, masih kami tunggu ya untuk satu penelpon ya, kalau ada yang mau disampaikan. Nah, Bu Krisna, gimana Bu Ya, ya pesan Ibu buat keluarga-keluarga supaya suami ini tidak kawin lagi ya, atau jangan sampai dia berpeluang untuk kawin lagi. Ada nggak pesan atau saran atau apa yang harus dilakukan buat kita semua lah ya, buat suami, buat istri, atau buat sampai anak-anak yang bisa kita apa ya, kita jadikan pegangan untuk mencegah hal itu terjadi, Bu. ya pastinya istri harus punya relasi yang baik ya dengan suami, bahkan dengan keluarga besar suaminya. Ini Hmm. kan suami juga merasakan ketika istri punya silaturahmi yang baik dengan keluarga besarnya, orang tuanya, artinya mertua, ipar-ipar, kemudian ini terikat dengan baik, tentu akan sungkan ketika mau berpaling ke lain hati. Tetapi ketika Anda sudah mulai memutuskan hubungan dengan mertua, dengan ipar, lah ya, ini sepertinya Hmm. memisahkan diri dengan keluarga besarnya, suami juga akan mudah untuk meninggalkan Oke. Anda. Makanya bangun relasi yang baik dengan suami, dengan keluarga besar suami, kemudian kita juga dukung apa yang menjadi hobi-hobi suami yang positif ya. Hmm. Apa yang jadi kesukaan dia, kebutuhan dia gitu ya. Itu kita sebagai istri harus cakap selera-selera dia dalam pemikirannya gitu ya, ngomongin politik, ngomongin hukum, ngomongin dagangan, ngomongin petani, kita harus bisa nimbrung Ya, sehingga ya. itu terjalin relasi hati pikiran yang erat. Kalau itu terjalin nggak mungkin dia akan cari-cari ke wanita lain karena sudah terpenuhi di diri Anda. Anda melayani, Anda diajak mikir juga cocok, nyambung, kemudian enak ketika diajak ke keluarga besarnya, kondangan atau apa ya santai sebagai sahabat teman gitu loh. Jadi Hmm. ikutin aja apa yang menjadi keinginan suami sepanjang itu memang baik, Anda harus dukung. Jangan pelit-pelit dalam hal seksualitas juga. Jangan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak melakukan hubungan seks. Ya sudah, suami pasti lapar tanda kutip ya. Hmm. Sehingga pengen jajan, ya mending cuma jajan. Tapi kemudian pengennya di situ terus, artinya berpaling ke lain hati, ya kemudian selingkuh, kemudian mau nikah lagi, bahkan sampai punya anak lah ini sebetulnya kalau Anda pelit dalam hal seksualitas memberikan peluang buat suami untuk ke lain hati, untuk jatuh tanda kutip ke pelukan wanita lain. Ya. Makanya istri-istri ya jangan galak-galak ya, jangan banyak cerewet, itu relasinya nggak bagus nanti. Ya kemudian juga jangan pelit masalah seksualitas, jangan apa namanya jarang kunjungan, bersilaturahmilah dengan keluarga besar dia, banyaklah berhubungan yang baik, mungkin bisa jalan-jalan, makan-makan bareng, itu akan mempererat hubungan Anda dengan suami Anda dan keluarga besarnya. Hmm. Begitu. Untuk anak-anak ada pesan Bu? Kalau anak-anak juga begitu ya. Jadi untuk seorang anak kepada ayahnya, hormatilah ayahmu gitu ya. Jangan sampai kita menjadi beban kemudian membuat orang tua kita marah-marah gitu ya karena kelakuan kita gitu ya yang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu sehingga pulang ke rumah kayaknya aduh ini nanti anak saya pasti ini, pasti dia akan seperti ini. Itu membebani sehingga tidak membuat kerasan bapaknya juga ya. Dia akan senang ketika ke wanita lain yang halo Pak, Bapak mau minum apa? Sementara di rumah anaknya marah-marah, Bapak mesti gini, aku mau beliin ini, ganti HP, macam-macam yang tidak hormat. Hai Ya. anak-anak, hormatilah orang tuamu, itu yang paling utama. Anak-anak ya, hormati bapakmu, kasihi dia, cintai dia, maka dia tidak akan lari meninggalkan kamu dan ibumu. Baik. Tadi untuk ibu sudah, buat anak-anak sudah. Nih buat suaminya Bu, ibu belum mau sampaikan nih pesannya nih Bu. Kalau buat suami, jangan pernah memiliki pikiran untuk menikah lagi. Oh. Kalau Anda
sebetulnya sedang lelah dalam hal keluarga, lelah dalam pekerjaan, dalam masalah-masalah Anda gitu ya. Bukan penyelesaiannya itu menikah lagi, tapi Anda bisa bicara, berdoa, bicara lagi, cari waktu yang tepat kepada pasangan Anda, pada anak-anak ya. Tanya juga kekurangannya apa, aku mesti bagaimana sih, kok sampai kamu kayaknya nggak nyaman dengan aku bisa-bisa juga jadinya males nih di rumah seperti ini. Itu komunikasi yang harus terbuka. Cobalah ngomong, ya, jangan dipendam-pendam atau jangan seolah-olah di rumah baik, ternyata di belakang kita punya gebetan. Kemudian pengen nikah lagi. Jadi sebagai seorang suami tetap harus menjunjung tinggi kesetiaan. Ya, bagaimana juga Anda kepala keluarga, itu akan menjadi teladan buat istri dan anak-anak Anda. Kalau ada persoalan, hadapi, jangan lari, selesaikan, tuntaskan. Ya, jangan kemudian justru penyelesaiannya cari masalah baru dengan menikah lagi. Ini tidak boleh dan tidak baik. Akibatnya pasti semakin banyak masalah. Sejenak mungkin sepertinya menyelesaikan masalah, tetapi buntutnya itu bertahun-tahun. Jadi berpikir ulang, dewasa, banyak doa, sembahyang, sholat, tahajud, supaya Anda kuat di dalam menjalani pernikahan Anda. Begitu. Baik ya, jadi suami nikah lagi, jadi nggak boleh ya Bu ya, jangan sampai terpikirkan ya hal ini ya Bu Krisna ya. Baik, kalau nggak sampai nikah gimana Bu? Cuman TTM doang gitu gimana Bu? Semua itu berawal dari TTM-an. Oh iya. Oke. Semua berawal dari TTM-an. Oke, baik. Siap. Teman-teman gitu ya, ayo makan gitu. Siap. Berawal dari, halo, sudah makan belum kamu? Nanti nek pulang hati-hati ya. Nah, cuman kayak gitu awalnya itu. Oke. Yang selingkuh tuh awalnya kayak gitu dan kemudian sampai nikah lagi itu kayak gitu. Ya, jadi cuma TTM-an. Berawal dari hal yang kecil, memberikan perhatian-perhatian kecil itu kemudian akibatnya bisa menikah lagi. Ya, jadi hati-hati. Kalau memang tidak perlu ya ngapain Anda mesti memuji wanita lain? Sudah memuji istri Anda belum? Ya, TTM-an tapi mesra, teman tapi mesra. Ke istri sudah mesra belum? Istri saya galak Ibu. Lah kalaupun galak coba dilihat apa yang kurang dari saya. Apa saya kurang lembut juga? Apa saya kurang mencium? Apa saya kurang waktu untuk dia? Kurang ngajak jalan-jalan, kurang ngajak makan bareng, keluar, itu kan daripada noleh ke wanita lain, ini tanggung jawab Anda itu adalah istri Anda. Jadi nggak boleh TTM-an juga. TTM-an itu kan artinya semua perselingkuhan itu berawal cuma dari pikiran, kemudian telepon-teleponan, kemudian ketemuan, ngajak makan bareng, cuma seperti itu, tapi akhirnya bisa berujung ke menikah lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Krisna siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua Bapak Ibu ya. Dan tentu saja jangan lupa ya, minum jamu tetes Bio 7-nya Pak Bu ya. Jangan mikir yang lain-lain ya. Biar sehat, jaga kondisi tubuh, jaga pikiran. Minum Bio 7 ya, perhatiin keluarga dan juga anak-anak. Dan tentu saja acara ini dipersembahkan oleh Bio 7 dan Family First Indonesia. Terima kasih banyak Bu Krisna Dewi sudah bersama kita siang hari ini. Kita berjumpa lagi pada topik berikutnya dan masih bersama Bio 7 dan Family First Indonesia. Minum Bio 7 rutin karena Bio 7 jamu tetesnya orang Indonesia.